Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku yang solih dan solihah SDT Permata Bunda 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam lindungan Allah SWT sehat, ceria, dan siap untuk menambah ilmu-ilmu baru pada hari ini. Anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan yang kedua di materi Microsoft Office Excel, kita akan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana caranya kita menyatukan sebuah sel, kemudian bagaimana caranya kita akan membuat tulisan itu di atas dan di bawah, serta perataan teks. Yang minggu lalu sudah kita singgung untuk perataan teks ya, ada yang rata kiri, tengah, kanan, atas, bawah, dan tengah. Tidak panjang lebar, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik solih dan solihah, sudah siap di depan layar monitornya? Kita akan mulai. Pertama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Setelah terbuka, nah untuk membuka materi minggu lalu caranya adalah bahasa Inggrisnya buka apa? Ya betul, yaitu open. Maka kita akan membuka dulu materi minggu lalu. Bagaimana caranya? Kalau di Microsoft Office 2007, caranya adalah dengan klik tombol ribbon, kemudian open. Di sebelah kanan ini adalah file-file Excel yang sudah terbuka. Jika sudah ada muncul di sini milik solih dan solihah, tinggal diklik saja. Contoh punya Ustaz di sini adalah materi. Maka Ustaz klik, maka inilah file Excel yang sudah pernah kita buat minggu lalu. Kita sudah belajar apa itu sel dan lain sebagainya. Nah, untuk materi kedua ini, Ustaz akan menggunakan file yang sama, tetapi berbeda lembar. Kalau diibaratkan buku itu adalah lembar. Lembarnya mana? Yaitu ada di sini, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kalau diibaratkan sebuah buku, ini adalah lembaran-lembaran atau halaman-halaman. Supaya tidak keliru, halamannya ini akan kita beri nama. Caranya bagaimana memberi nama halaman pada Excel? Yaitu klik 2 kali sampai terblok, kemudian kita langsung berikan nama. Milik Ustaz di sini pertemuan atau materi 1 ya, materi 1, kemudian enter. Nanti halamannya sudah berubah menjadi materi 1. Untuk materi 2, Ustadz akan membuatnya di sheet 2 atau halaman 2. Supaya lebih mudah, maka namanya kita ubah menjadi materi 2. Seperti yang Ustadz katakan di awal, hari ini kita akan belajar tentang perataan teks, kemudian menggabungkan sel, dan membuat tulisan naik turun. Karena perataan teks itu sudah minggu lalu, maka Ustadz akan langsung masuk ke yang kedua, yaitu menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Nih, kalau ini kan ada selnya masing-masing D, E, F, G. Ini kalau kita hitung ada 4 sel, 1, 2, 3, 4. Caranya bagaimana jika 4 sel ini ingin kita gabungkan menjadi satu? Caranya adalah kita blok terlebih dahulu sel mana saja yang akan kita gabungkan. Setelah diblok, maka kita klik Match and Center. Kita klik saja Match and Center. Maka tara! Yang tadinya ada 4 sel sekarang menjadi 1 sel. Ini kan kalau yang baris. Kalau yang kolom
pun sama. Ustaz, kolom B baris 3 sampai 10 ini ingin kita gabungkan menjadi satu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita blok terlebih dahulu, kemudian klik match and center. Mudah bukan untuk membuat atau menggabungkan beberapa sel menjadi satu? Ya, mudah. Emang ini untuk apa sih, Ustaz? Nah, ini fungsinya adalah untuk ketika kita membuat judul pada tabel atau ada beberapa isian yang dia hanya memiliki satu judul tapi panjang. Nah, kalau sudah kita gabungkan, mengembalikannya bagaimana supaya utuh seperti semula? Caranya mudah, yaitu kita klik saja. Nah, di sini kan berwarna oranye, artinya ini digabungkan. Supaya dipisah, maka kita klik kembali. Sehingga warnanya tidak oranye, maka selnya akan kembali seperti semula. Nah, yang ini juga akan kita pulihkan, maka diklik dulu, baru diklik match and center. Sampai di sini paham ya anak-anakku yang solih dan solihah, menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah atau bisa melalui Google Classroom-nya. Materi yang ketiga, yaitu kita akan membuat tulisannya atas bawah. Kita contohkan, Ustaz punya tulisan kendaraan umum. Tuh, lihat, karena tidak cukup lebar dari kolomnya, maka kita klik 2 kali supaya lebar kolomnya menambah. Bagaimana caranya? Ustadz ingin menjadikan tulisan kendaraan umum ini seperti ini. Kendaraan umumnya di bawah, umum. Inginnya seperti ini, tetapi hanya cukup menggunakan satu sel saja. Caranya adalah setelah kita klik selnya, maka kita klik di sini wrap text. Wrap text, lihat sudah oranye berarti dia sudah aktif. Nah, kok belum atas bawah, Ustaz? Karena lebar dari kolomnya ini masih lebih dari tulisannya, maka dia tidak atas bawah. Supaya atas bawah, maka lebar dari kolomnya kita sempitkan. Maka kendaraan umumnya kemana? Kok hilang? Tidak hilang, tapi kalau barisnya kita lebarkan ke bawah, nah dia muncul kendaraan umum. Kendaraannya di atas, umumnya di bawah. Supaya lebih cakep lagi, supaya lebih enak dilihat, maka kita atur perataan teksnya. Ini berada di tengah, kemudian di tengah. Saya contohkan lagi. Di sini adalah nilai keterampilan. Ustaz menginginkan nilainya di atas, keterampilannya di bawah. Caranya adalah kita klik dulu selnya, kemudian kita klik wrap text. Maka nilainya di atas, keterampilannya di bawah. Supaya lebih rapi, kita atur perataan teksnya berada di tengah dan di tengah. Mudah bukan untuk membuat tulisan atas bawah? Kalau sudah mudah, maka kita akan coba latihan membuat sebuah tabel lengkap dengan perataan teks, merge cell atau penggabungan sel, dan wrap text atau membuat tulisan atas bawah. Baik, untuk latihan pada materi kedua ini kita akan membuat tabel seperti yang sudah saya tunjukkan pada layar monitor Ustaz. Dimana di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan bahwasanya jenis kendaraan. Perhatikan ya nak, di sini ada nomor urut. Nomor urut ini dia tulisannya atas bawah. Nomornya di atas, urutnya di bawah. Kalau tulisannya atas bawah, kita menggunakan apa? Yaitu menggunakan wrap text. Ingat, perhatikan nih, dia ada 2 buah baris.
berarti nomor urut ini dia digabungkan dua buah baris. Menggabungkan sel menggunakan apa? Yaitu menggunakan merge cell. Kemudian berpindah ke sebelah kanan, ada tulisan jenis kendaraan. Kalau kita lihat jenis kendaraannya ini kan dia hanya satu sel atau satu kotak saja. Aslinya jenis kendaraan ini adalah terbentuk dari 3 buah sel, 1, 2, 3. Tetapi sudah kita jadikan satu. Untuk menggabungkan sel menggunakan apa? Ya, menggunakan merge cell. Kemudian ada udara, darat, dan laut. Setelah kita lihat untuk pembuatan tabelnya, kita lihat juga untuk perataan teksnya, nomor urut dan lain sebagainya. Ini kalau kita perhatikan semuanya berada posisinya di tengah, bukan di bawah, bukan di atas. Lalu dan semuanya juga berada di tengah nih, nomor urut di tengah, jenis kendaraan di tengah. Kalau semuanya memiliki format yang sama, ini kita lebih mudah dalam mengerjakannya. Baik, sekarang kita akan berlatih bagaimana cara mengerjakan membuat tabel seperti ini. Kita kembali ke Microsoft Excel-nya. Pertama yang harus kita kerjakan adalah kita ketik dulu semua teks yang ada. Kita tulis nomor urut dulu ya, no spasi urut. Langsung berpindah ke sebelah kanan, kita gunakan tombol tab. Tekan tombol tab untuk bergeser ke sebelah kanan. Berikutnya apa? Yaitu jenis kendaraan. Kita tulis atau kita ketik jenis kendaraan. Jenis kendaraan ada 3 ya. Kita enter. Kita letakkan di bawah tulisan jenis kendaraan. Ada apa tadi? Udara, darat, dan laut. Untuk memberikan nomor 1, 2, 3 itu jangan di sebelah udara, tetapi di bawahnya 1, 2, 3. Contohnya udara tadi apa? Yaitu ada pesawat, helikopter, dan jet. Maka kita ketikkan pesawat, helikopter, kemudian jet. Kalau mau dilebarkan dulu boleh, kita lebarkan ya. Karena udara, darat, dan laut ini lebarnya sama, maka kita blok terlebih dahulu kolomnya, baru kita lebarkan. Contoh dari kendaraan darat apa? Bus, kereta, motor. Kita ketik bus, kereta, motor. Contoh dari laut, kapal laut, jet boat, dan perahu. Kapal laut, jet boat, dan perahu. Setelah diketikkan semua, baru kita atur nomor urut. Ini kita gabungkan dulu selnya atau kotaknya, maka kita blok, kita klik match and center. Untuk membuat tulisannya atas bawah, maka kita klik wrap text, lalu kita kecilkan kolomnya. Berikutnya jenis kendaraan. Ini kan kita ada 3 kotak akan kita gabungkan, maka kita blok, kemudian klik match and center. Setelah jadi, kita atur untuk lebar baris dan kolom. Kita lebarkan barisnya, kemudian kalau sudah, kita atur semuanya berada di tengah. Kita atur semua tulisannya berada di tengah, maka kita blok saja semua. Ini posisinya di tengah dan di tengah.
Setelah itu kita berikan border atau garis. Pilih yang all border. Terakhir kita akan menebalkan tulisan nama dari kolom. Kita blok dulu semua, kemudian kita tebalkan dan kita beri warna backgroundnya. Untuk pembuatan tabel pada latihan 2 sudah selesai.